Terkoneksi tapi kehilangan diri. Tema kecanduan AI. Josie merupakan mahasiswa semester 4 yang cerdas namun mulai kecanduan AI. Aktif mengajak teman-temannya menggunakan AI untuk segala hal. Reza adalah sahabat Josie yang awalnya skeptis namun perlahan tergoda dan ikut bergantung pada AI. Meteo adalah teman sekelas yang langsung antusias menggunakan AI dan paling cepat bergantung pada AI. Dan Rizka merupakan mahasiswa kritis yang menyadari dampak buruk ketergantungan AI dan berusaha berhenti. Sedangkan Adelia merupakan mahasiswa keras kepala yang menentang penggunaan AI secara total. Sering konflik terbuka dengan Josie dan kelompoknya. Felty, teman sekelas yang suka bergosip dan menyebarkan cerita miring tentang kelompok Josie ke seluruh angkatan. Cynthia merupakan teman dekat Felty yang sering ikut mendengar dan meneruskan gosip, namun akhirnya merasa bersalah. Dan Bu Gracia sebagai dosen wali yang bijak, tegas, dan peduli terhadap perkembangan mahasiswanya. Adegan 1, godaan yang menggiurkan. Semester baru dimulai, tugas menumpuk, deadline berdekatan, dan mahasiswa berlomba-lomba mencari cara paling efisien untuk menyelesaikan semuanya. Di ruang belajar bersama kampus, suara ketikan keyboard bercampur dengan helaan nafas dan bisik-bisik frustasi, tanda-tanda paling jelas bahwa tekanan akademik sedang berada di puncaknya. Disinilah kisah ini bermula. Josie, mahasiswa semester 4, yang dikenal cerdas dan aktif, belakangan punya senjata rahasia yang selalu ia bangga-banggakan. Kecerdasan buatan yang ia yakin mampu menjawab semua persoalan. Baginya, AI bukan sekedar alat bantu. Ia adalah jalan pintas menuju efisiensi yang ia tawarkan dengan penuh keyakinan kepada siapapun yang mau mendengarkan. Namun di sisi lain ruangan, tidak semua orang menyambut tawaran itu dengan tepuk tangan. Ada yang mulai tergiur, ada yang diam-diam ragu, dan ada pula yang siap berdiri tegak menolaknya, bahkan dengan suara yang keras. Hari ini, ketegangan itu akhirnya menemukan ruangannya. Ini tugas ada sesudah lama, deadline-nya besok pagi lagi. Sama, saya juga belum mulai. Dosen siapa sih yang mau kasih tugas di UTS ini? Santai, saya punya sudah selesai. Serius kah? Tahu? Tadi dia habis makan siang, tinggal suruh AI selesai. Apa? Kau suruh AI tulis? Tidak semua, tetap mengarahi nanti ini. Tetapi yang bagian berat itu dia AI suruh macam analisis jurnal, tulis kesimpulan. Kalau kita tahu operasinya, itu sangat gampang. Wah, jangan yang keren ya. Kamu serius Josie, kamu bangga ngomong kayak gitu. Itu namanya tuh curang, bukan efisien. Saya bilang yang curang ada dia. Ini kan AI sama kayak kalkulator. Kalkulator tuh buat ngitung, bukan buat nulis analisis data. Kamu nggak pakai, kamu punya otak sendiri, kamu pemalas. Saya tetap baca, saya tetap lihat hasilnya, dan saya sendiri juga ini. Baca dan edit itu beda Josie. Kamu nggak pakai, kamu punya otak sendiri, dan kamu bangga sebanding ke teman-teman yang lain. Adelia lebay banget deh. Josie juga, gak mau apa? Kerja tugas pakai AI, ngajak-ngajak teman lagi. Iya, ini tidak habis-habis ini drama. Teman-teman tenang. Kamu jangan ikutan Meteo. Kamu kalau pakai cara Josie, kamu akan bodoh. Ada dia, saya tidak bisa pendapat kau. Jadi kamu bisa cara kau sendiri, saya kerjain cara saya sendiri. Wah, aku harus sebarkan informasi itu ke grup angkatan. Felty, jangan lebay deh. Tenang, aku cuma berbagi informasi. Adegan 2, gosip yang menyebar, konflik yang membesar. Satu pesan di grup angkatan bisa lebih cepat menyebar daripada angin. Semalam, Felty telah mengirimkan cerita versinya sendiri, cerita yang sudah ia bumbu-bumbui sedemikian rupa, hingga berbeda jauh dari keasliannya.
Tahu nggak, Josi, Reza, dengan Meteo kemarin, mereka tugasnya itu 100% dikerjakan oleh AI. Aku lihat sendiri, mereka kumpul tanpa lihat hasil. Hah? Serius? Itu kan sama saja seperti nyontek. Iya, dan katanya Josi juga ngajak mahasiswa-mahasiswa lain. Ih, Felty, kau yakin beneran kah? Soalnya saya tidak dengar persis kemarin. Iya, makanya aku khawatir sama teman-teman yang dihasut oleh Josi. Guys, Iya. kalian udah baca grup tidak? Belum. Kenapa? Ini nih, Felty nulis ini semalam. Katanya kalian kirim tugas nih tanpa baca sama sekali. Dan Josi ngajak teman-teman nih menggunakan AI terus. Ini sudah reply sama banyak orang, Jos. Itu bohong. Saya tidak pernah upload atau kirim tugas itu belum dibaca. Tapi Josi, orang-orang suka baca. Terus mereka omong kita nama juga. Felty parah ngeri. Dia dengar kita ngomong kemarin, baru dia omong di orang lain lagi. Aku baca juga, dan aku nggak setuju sama cara Felty nyebarin ini. Gosip itu bukan cara yang benar buat ngeritik. Hah? Aku tapi tetap nggak setuju sama cara kalian pakai AI. Tapi Felty ngarang-ngarang cerita itu salah, dua hal yang berbeda. Makasih Adelia. Jangan salah paham. Aku tetap nggak suka cara kalian. Tapi aku juga nggak suka kebohongan. Salah, saya kredit dulu. Felty, apa kau maksud nih dia? Tolong kau klarifikasi. Kan aku cuma tulis apa yang aku lihat. Kamu lihat di mana saya submit tugas itu sampai dibaca? Kan aku cuma khawatir sama teman-teman yang kena pengaruh. Felty, saya tahu kau khawatir, tapi jangan sampai sebar di grup. Itu sama sekali kau hancurkan nama. Felty, saya tidak yakin dengan cerita kamu tadi. Seharusnya saya bilang tadi. Cynthia, Josi, saya minta maaf. Saya tahu dari awal, tapi saya tidak bilang apa-apa. Seharusnya saya melarang Felty untuk melakukan itu. aku berlebihan ya. Tapi kan aku cuma khawatir ketika AI ini bersama kita. Fel, kalau dia itu omong bisa langsung, jangan ditanya pada gosip gitu. Sekarang kamu ikut postingan atau bikin verifikasi mulai resmi. Adegan 3, kebiasaan yang merayap, konflik yang memuncak. Ruang diskusi kelompok 1 minggu kemudian. Josi, Reza, Meteo, dan Cecik sedang mengerjakan proyek bersama. Adelia masuk karena ada keperluan meminjam buku dan menyaksikan bagaimana semuanya kini bergantung pada AI, bahkan untuk hal kecil. 1 minggu berlalu, konflik sosial dengan Adelia dan Felty seolah berlalu begitu saja. Namun kebiasaan ketergantungan AI dalam kelompok Josi terus merayap semakin dalam. Apa yang awalnya terasa seperti solusi cerdas, kini menjadi ketergantungannya yang sulit didasari. Oke guys, kita bikin outline presentasi dulu. Suruh AI yang buat strukturnya, nanti kita isi konteksnya. Setuju. Tadi saya mau jawab email dari dosen, terus saya minta AI dulu untuk buat draftnya dan untuk memilih topik makalah. Masa topik makalah sudah dari AI? Iya, itu lebih efisien. AI punya akses ribuan topik penelitian terkini. Tapi itu harus dari penanya kamu sendiri kan? Tapi memang dari AI, mereka kamu serius. Ada dia, kenapa dia bisa Aku gak mau ribut, tapi aku mau tanya satu hal. Nanti kalau presentasi, dosen nanya, kenapa kamu pilih topik itu? Kamu mau jawab apa? Karena kamu minta AI. Adelia, kau tidak setuju dengan bicara. Tapi kau jangan terus-terusan. Aku khawatir, karena dia temanku. Aku gak mau lihat kalian nanti kesulitan 4 tahun kuliah, ternyata anaknya gak bisa sama sekali. Guys, belakangan ini aku merasa agak aneh. Kemarin dosen nanya soal materi dan dosen nanya udah soal yang sudah aku pahami. Tapi student itu bukan aku yang bikin.
bukan aku yang mengerjakan. Jadi saya kurang paham. Cici, tetap kau yang upload tugas dan kau yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab gimana, Jos? Aku gak ngerti isi tugas sendiri. Kalau ini dilanjutin terus, aku mau jadi apa nanti? Itu yang selalu aku bilang, tapi aku gak pandai ngomongnya, tapi pendengar. Adegan 4, teguran yang membuka mata. Apa yang tersembunyi tidak bisa selamanya tidak terlihat. Bu Gracia tidak hanya memperhatikan perubahan kualitas tugas mahasiswanya, ia juga mendengar tentang konflik sosial yang bergejolak. Ada semua kan? Selamat pagi. Pagi Ibu. Sudah Ibu. Oke, di sini ibu panggil kalian semua bukan untuk mengukur siapapun, tapi karena ibu lihat ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan bersama sebagai satu kelas. Pertama soal tugas. Josi, Resa, Metio, dan beberapa minggu terakhir ada perubahan mencolok dari pola tulisan kalian. Strukturnya terlalu rapi, tapi ketika ibu baca diskusi langsung, tapi jawabannya kosong. Apa yang terjadi? Ibu kami menggunakan AI, tapi mungkin kami terlalu kecanduan. Oke, ibu tahu. Dan ini tidak melarang kalian memakai AI. Tapi kalau AI yang memiliki untuk kalian, lalu kalian belajar untuk apa? Kalian memakai untuk AI atau untuk kalian sendiri? Bu, kami tidak pernah berpikir dari sudut pandang itu. Oke, Josi, kamu yang paling duluan mengajar yang lain. Ibu tahu kamu niatnya baik, mau bantu teman-teman. Tapi ketika kamu mengajar orang lain di dalam kebiasaan yang belum kamu pilih sendiri, kamu ikut bertanggung jawab atas dampaknya. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu, tapi saya menjawab. Oke, Adelia, kamu yang paling keras menentang penggunaan AI di kelas ini. Dan ibu dengar kamu sering konflik terbuka dengan teman-temanmu karena hal ini. Iya Bu, karena saya benar-benar khawatir. Tapi saya akui, saya sering menyampaikan dengan cara salah. Lebih baik salah daripada mengingatkan. Oke, kekhawatiran yang valid, namun cara yang perlu diperbaiki. Mengkritik itu hak kamu, tapi caranya menentukan apakah orang mau mendengarkan atau justru menutup telinga. Dan soal pesan yang beredar di grup itu, Feli dan Cynthia, Saya tahu dan saya salah. oke, menyampaikan kekhawatiran itu boleh, tapi memutarbalikkan fakta dan menyebarkan cerita yang tidak akurat itu bukan kepedulian, namun gosip. Dan gosip merusak kepercayaan, merusak hubungan, dan juga merusak nama baik orang lain. Kamu mengerti? Mengerti ibu, saya minta maaf. Dan juga Cynthia, kamu tak tahu tapi diam. Dalam situasi seperti ini, diam bukan berarti tidak bersalah. Iya Bu, seharusnya saya membicarakan ini dari awal. Saya minta maaf Ibu. Oke, baik. Ibu tidak minta kalian sempurna. Ibu minta kalian jujur dan mau belajar. Sekarang ibu mau kalian duduk bersama dan berbicara satu sama lain, bukan sebagai pihak yang berseberangan, tapi sebagai sesama mahasiswa yang sedang tumbuh. Ibu akan mendampingi kalian. Adegan 5, bicara dari hati ke hati. Terkadang satu ruangan yang sama bisa terasa seperti dunia yang berbeda. Tapi hari ini, Bu Gracia mengundang mereka semua untuk duduk di satu lingkaran yang sama, karena persoalan ini hanya bisa diselesaikan dengan berbicara, bukan dengan diam atau berteriak. Oke, ibu minta satu hal. Tadi bicara jujur. Tidak ada yang dihukum karena jujur di sini. Siapa yang mulai? Saya Bu, Oke, Adelia silakan. saya mau minta maaf ke Josi, Resa, sama Metio. Cara saya mengkritik kalian selama ini keras banget. Saya nggak kasih ruang kalian untuk mendengar, saya langsung menyerah.
Adelia, saya juga minta maaf selama ini kamu sudah kasih tahu, tapi kami tidak pernah mendengar apa yang kamu sampaikan. Ini langkah yang sangat berani untuk kalian berdua. Adelia, boleh ceritakan dari mana datangnya kekhawatiran kamu yang begitu kuat tentang penggunaan AI? Kakak saya dia kerja di perusahaan teknologi. Dia bilang banyak anak muda yang masuk kerja sekarang nggak bisa berpikir kritis karena terbiasa sama dibantu AI sejak kuliah. Saya takut hal yang sama terjadi di teman-teman saya, tapi saya salurkan ketakutan ini dengan cara yang sama. Oke, Adelia, terima kasih sudah jujur. Lalu Betty, bagaimana dengan kamu? Saya sebenarnya juga khawatir, Bu, tapi saya tidak berani konfrontasi langsung kayak Adelia. Jadi saya cerita ke orang-orang. Saya pikir itu cara saya bantu situasi, tapi sekarang saya sadar saya cuma cari perhatian. Jadi namanya saja, namanya Betty dan Lucy sempat menjadi hancur di perbincangan anak-anak kita. Itu sakit. Aku tahu, Bes. Maafin aku. Saya juga minta maaf. Saya tahu Ferdi itu berlebihan, tapi saya diam saja. Seharusnya saya tidak memilah atau menonton. Oke, ini penting untuk semua kalian dengar. Kekhawatiran yang kalian tidak boleh disampaikan dengan cara yang menyakiti. Dan diam saat melihat yang salah pun adalah bentuk pilihan. Sekarang, Ibu ingin semua orang menjawab satu pertanyaan ini dengan jujur. Apa yang kalian takutkan dari situasi ini? Saya takut sudah dalam hati, sudah terlanjur kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Saya juga takut jadi orang yang tidak bersuara sendiri. Semua yang saya tulis itu ternyata bukan saya. Saya takut tidak bisa mengerjakan apa-apa tanpa ada AI, tapi saya tidak mau terus-terusan takut itu. Aku takut yang dia ini yang salah karena orang lebih ada yang berbeda. Aku takut yang Aku takut gak ada yang percaya aku lagi setelah semua yang aku lakukan. saya takut jadi orang yang selalu ikut-ikutan tanpa berani berpikir. Oke, semua ketakutan itu valid dan fakta bahwa kalian bisa menyembuhkan dengan jujur itu sudah luar biasa. Tantangannya sekarang bukan bagaimana menghindari AI atau menghindari konflik. Tantangannya adalah bagaimana kalian belajar memilih menggunakan AI sebagai alat, bukan sebagai Tuhan. Menyampaikan kritik dengan pasif, bukan dengan akal. Dan memperbaiki hubungan yang tetap dengan kejujuran, bukan dengan gosip. Adegan 6, langkah baru terkoneksi dengan diri dan sesama. 2 minggu bukanlah waktu yang lama, tapi kadang 2 minggu cukup untuk mengubah cara seseorang melihat dirinya sendiri dan cara ia memandang orang-orang di sekelilingnya. Ada, coba lihat. Ini ada yang sempat aku tulis tadi malam, tapi masih berantakan. Tapi ini asli dari otak saya sendiri. Nah, ini saya suka nih Josie. Beda rasanya, ada kaunya. Jujur ya, saya awalnya itu panik sekali ketika kita menggunakan AI. Tapi padahal dengan kita menulis sendiri ada rasa kepuasan itu sendiri. Ide bagian kedua kamu itu menarik, Josie. Aku rasa argumennya bisa lebih kuat kalau dikaitkan dengan data primer. Ya, Adel bisa bantu cari referensinya, Kak. Boleh? Saya mau bilang sesuatu. Waktu saya ajak kalian pakai AI dulu, saya pikir lagi berbagi sesuatu yang berguna. Ternyata aku juga salah. Ternyata itu membuat lubang yang aku sendiri belum sadar ada dampak yang negatif. Kamu, Adelia, kamu juga udah coba ingatin, tapi saya sendiri tidak pernah menarik apa yang kamu sampaikan. Dan aku menyampaikannya dengan cara yang bikin kamu nggak bisa dengerin aku. Kita sama-sama belajar. Bu Gracia bilang sesuatu yang harus aku ingat. AI bisa mengerti
akan semakin canggih, semakin mudah, semakin menggoda untuk dipakai segalanya. Tapi di tengah semua kemajuan itu, ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Cara kamu berpikir dan otakmu sendiri, cara kamu menyampaikan kepedulian tanpa menyakiti, keberanian untuk berbicara jujur kepada orang yang ada di hadapanmu, dan keberanian untuk diam saat kamu tahu ada yang salah yang terus berlangsung. Terkoneksi dengan dunia itu baik, tapi terkoneksi dengan dirimu sendiri dan dengan sesamamu itu yang paling berharga. Terima kasih.